Ini mati. Mati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pagi ini Bapak akan melanjutkan materinya. Nah, materinya adalah tentang suhu dan kalor, ya. Materi apa ini? Biar semangat apa tadi? Suhu dan kalor. Suhu dan kalor. Nah, anak-anak sekalian, materi ini tentunya bukan materi yang baru ya. Di SMP ini pasti sudah pernah diajarkan ya enggak? Ya, tentang suhu dan kalor. Nah, Bapak sudah kasih rangkuman ya untuk kita baca bersama sebagai materi dari belajar hari ini. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah tentang suhu. Apa sih itu suhu? Ya. Suhu merupakan ukuran panas dinginnya suatu benda. Ya enggak? Nah, di dalam keseharian bagaimana kamu mengetahui suhu suatu benda? Misalnya mama kamu nih masak air nih. Untuk mengukurnya ini udah panas atau belum, udah layak diminum atau belum, bagaimana caranya ya? Si Raden. Raden. Ya, Pak. Bagaimana sih mengetahui suhu atau derajat suhu itu di rumah kamu? Kalau misalnya ada mamamu masak air itu, bagaimana mengetahuinya ya? Pakai alat termometer, Pak. Pakai alat termometer, ya. Sekarang sudah ada alatnya, namanya termometer, ya. Kalau dulu, bagaimana caranya tuh? Nah, ya. Kalau masak air sih gampang sebenarnya, ya enggak? Untuk layak diminum ya airnya sampai mendidih. Karena kalau udah mendidih, itu menunjukkan air sudah layak untuk diminum, ya kan? Sekarang ada alat yang namanya termometer untuk mengukur ketepatan suhu suatu benda. Kalau dulu kan lihat diukurnya pakai ujung tangan tuh. Nah, ini dingin. Nah, ini anget nih, ya toh. Nah, ini panas sekali ini. Gitu. Dengan tangan kita bisa mengetahui kondisinya air dingin, sedang, anget atau panas, ya toh. Tapi untuk mengetahui berapa derajatnya itu harus dengan suatu alat, namanya apa? Termometer. Nah, termometer yang kita ketahui ada 4 jenisnya, ya toh? Siapa yang tahu? Coba, siapa ya? Bisa jawab siapa nih? Jawab aja lah. Sinta atau Sinta? Sinta ada Sinta? Sinta ada? Nah, apa aja Sinta? Ada termometer suhu, ada termometer jenis-jenis termometer apa aja yang kita ketahui? Iya Pak, itu ada termometer suhu yang biasa buat ngecek suhu tubuh gitu, yang biasa dipakai di rumah sakit. Ya. Terus ada termometer ruangan, sama apa ya? Itu siapa tuh dimatiin dulu itu apa tuh? Apanya? Mic-nya siapa itu? Rice. Ya, apa lagi tadi? Jadi sebenarnya termometer kita ketahui ada 4, ya kan? Termometer apa aja? Coba. Celsius. Celsius, apa lagi? Fahrenheit. Remur. Fahrenheit. Apa lagi? Kelvin, ya kan? Nah, jadi ada 4 yang
kita ketahui nih. Contohnya apa saja kalau kita lihat nih. Nah, ini. Sudah bisa dilihat gambarnya? Bisa dilihat belum? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Jadi ada 4 nih. Skala apa aja namanya? Celsius. Ya toh? Reaumur. Apa lagi? Fahrenheit dan Kelvin. Ini adalah termometer yang biasa atau yang umum digunakan. Nah, sekarang kita lihat ininya apanya nih? Aduh, kemana tadi? Sekarang kita lihat ininya ya, apanya? Skalanya, apa saja yang ada di situ. Misalnya nih, Celsius memiliki skala berapa? Skala tertingginya 100. Ya toh? Reaumur. Oh, sebelum ini kita lihat dulu yang ini dulu kali ya. Ada nih. Nah, ini. Celsius ya memiliki apa? Titik tertingginya berapa dia? Oh, ada. Ini dulu ya. Oh, ini Celsius. Nah, ini. Keempat skala termometer tersebut memiliki batas atas dan batas bawah. Ya. Batas bawah termometer itu ditentukan berdasarkan apa? Suhu ketika dia mencair. Ada nggak gambarnya? Ada, Randy, Pak. ada ya? Coba baca. Gary baca Gary. Ya, Pak. Keempat skala termometer tersebut memiliki batas atas dan batas bawah. Iya. Batas bawah termometer ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair. Nah, jadi batas bawahnya itu ketika es mencair. Terus, Batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih. nah, jadi batas bawahnya ketika es mencair dan batas atas termometer ketika air mendidih. Ya kan? Selanjutnya, ya, nah ini. Coba baca nih si Krishna. Krishna ada Ada, Pak. Krishna, oke Krishna baca. Celsius. Batas bawahnya berapa? Batas atasnya berapa ya? Batas teratasnya 100, Pak. Batas ke bawah Dulu. Termometer Celsius. ya, termometer Celsius batas tertingginya itu 100, Pak. Ya. Terus batas terendahnya 0. Celsius. Terus untuk termometer Reaumur batas tertingginya 80. Batas terbawahnya 0. Lalu untuk Fahrenheit yang batas tertingginya 212, yang batas terbawahnya 32. Lalu untuk termometer Kelvin batas tertingginya 373 dan batas terbawahnya 273. Ya, Pak. Batas bawahnya itu kalau Celsius dari 0. Ya. Kemudian batas atasnya dari sampai ke. Jadi berapa banyaknya skalanya? Randy. Kenapa, Pak? Apa, Pak? Jumlah skalanya berapa? Kalau Celsius. Ya Celsius. Untuk Celsius jumlah skalanya 5, Pak. Oh, 5. Kan dari 0 ke 100. Berarti ada berapa? 100, Pak. 100. Terus yang Reaumur. Untuk yang Reaumur 80, Pak. 80. Untuk Fahrenheit ada berapa skalanya? Untuk Fahrenheit 180, Pak. Iya. Untuk Kelvin berapa skalanya? Untuk Kelvin 100, Pak. Jadi Celsius ada 100 skala, ya. Reaumur 80, Pak. Fahrenheit 180. 180 skala, Kelvin 100, Pak. Selanjutnya. Kita lihat sini, ya. Perbandingan skalanya dari Celsius, Reaumur,
Fahrenheit dan Kelvin, yaitu 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin 100. Nah, sekarang coba perhatikan di atas. C banding R banding F. Tapi F-nya harus dikurangi 32. Dan dibanding K, K-nya harus dikurangi 273. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Naila dan Naila. Iya, Pak. Coba menjelaskan kenapa ini ya. F-nya dikurangi 32, K-nya dikurangi 273. Jadi kalau misalkan kita pengen dari Fahrenheit ke Celsius atau enggak dari Fahrenheit ke ini apa tuh skala suhu lainnya itu dikurangin 32. Kalau Kelvin kenapa dikurang 273? Jadi dari notif. Jadi dari Kelvin kita pengen ubah ke Celsius atau ke Reaumur itu nanti kita kurangin 273. Nah, nanti kalau misalkan dari Celsius pengen ubah ke Kelvin, nanti kita tambahin 273 derajat gitu, Pak. Kalau nggak salah. Pertanyaan Bapak tadi, kenapa Fahrenheit dikurangi 32 dan Kelvin dikurangi 273? Kenapa? Kok Celsius sama Reaumur? Karena batas bawahnya beda, Pak. Siapa ini? Cel. Coba Iya, bicara, Pak. Cel. Ya, jelaskan. Cel. Karena batas bawahnya beda, Pak. Karena batas bawah Fahrenheit sama Kelvin bukan di 0 derajat Celcius. Oh iya. Jadi batas bawah Celsius itu kan 0, ya enggak? Batas Reaumur juga terbawahnya 0. Kalau Fahrenheit dari 0 bukan? Bukan, Pak. Bukan dari 0, dari berapa? Dari 32. Nah, supaya sama dengan 0, maka harus diapain? Dikurangi 2, gitu tadi Naila, ya. Kemudian juga Kelvin. Kelvin itu dimulainya dari 273 sampai 373. Jadi bukan dari 0 Kelvin, ya enggak? Maka supaya bisa dibandingkan, maka batas bawahnya harus sama. Nah, supaya sama berapa? Celsius 0, Reaumur 0, Fahrenheit 32, maka harus kurangi 3 Kelvin dari 273, maka Kelvin harus dikurangi 207. Jadi nanti batas bawahnya sama semua. Berapa nih? 0, 0, 0. Ya. Nah, sedangkan batas tertinggi tadi tetap nih 100. Ini 80, 180 dan 100 ya. Maka dari perbandingan ini diperkecil lagi menjadi berapa? 5 banding 4 banding 9 dibanding 5. Nah, sampai sini paham nih perbandingannya, perbandingan skalanya ya. Jadi Celsius berapa skalanya, 5. Fahrenheit berapa? 4. Fahrenheit 9. Kelvin 5. Sama dengan Celsius ya. Karena mulainya dari. Sampai sini paham nih perbandingannya anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, nah. Sekarang kita lanjut ke kalau tadi sudah ini, sekarang kita lihat contoh soal. Contoh soal 1 mana tadi? Nah, ini. Coba nih. Kalau jika termometer Celsius menunjukkan skala 30 derajat, berapakah penunjukan skala Reaumur? Ya. Tadi Celsius. Sekarang kita tanya Reaumur. Reaumur punya skala berapa? 4 Tegar? perbandingan skalanya. 4. Iya toh? Celsius berapa skalanya? 5. Jadi Reaumur itu sama dengan 4 per 5. Dikali skala Celsius. Skala Celsius kan 30. Jadi Celsiusnya 30. Skala Celsiusnya berapa? 5. Jadi ini dikalikan. Per 5 dikali 30 berapa? 6. Ya. 6 dikali 4 dapat berapa? 24. Nah, jadi termometer skala Reaumur akan menunjukkan angka berapa derajat? 24 derajat Reaumur. Artinya apa? 30 derajat Celcius itu sama dengan berapa?
24. derajat Reaumur. Nanti contoh. Dari sini paham ya, ini sebenarnya gampang ya. Gak begitu susah nih, kalian pasti bisa kalau hanya soal seperti ini. Nah, soal kedua nih. Baca. Baca siapa ya? Nah, coba panggil namanya hadir di sini. Ariandi Falah. Ariandi ada? Ada Pak, hadir Pak. Oke. Soal 2. Apabila termometer Celcius menunjukkan angka 40, berapakah penunjukan angka pada termometer Fahrenheit? Ya. Terus dijawab Pak. Ya. Jadi F kan yang ditanya, jadi dikurang 32 dikali 9/5 dikali 40. Jadi F dikurang 32 itu di Ini bukan dikali itu. F min 32 sama dengan sama dengan 9/5 dikali 40. Iya Pak. F min Jadi F min 32 jadi 72. Ini suaranya kok begitu-gitu sih? Ini kamu di mana? Di jalan ya? Saya di rumah Pak. Anginnya gede banget. Kipas angin itu. Iya kipas Pak. Terus jadinya F sama dengan 72 ditambah di 32 Pak. Jadi F-nya itu 104. Itu bukan dikali ya. Jadi Iya Pak. F, dengarin semuanya nih anak-anak. F min 32 sama dengan, nah Fahrenheit itu skalanya tadi 9 gitu. Berarti 9. Celcius skalanya berapa? 5. Jadi 9/5. Karena ini diketahui Celcius, maka Celciusnya yang di bawah ya. F min 32 sama dengan 9/5 dikali 4. F min 32 sama dengan, nah, berapa itu? 72 ya. Jadi totalnya adalah F sama dengan 72. Yang 32 tadi min pindahin jadi positif. 72 tambah 32. Jadilah 104 Fahrenheit. Nah, di soal 2. Kita lihat soal 3. Nih, baca nih. Di Firda, ada Firda. Firda ada? Ya Pak. Ya, Firda, baca. Nomor 3 ya Pak. Iya dong. Apabila termometer Fahrenheit menunjukkan angka 68 derajat, berapakah penunjukan angka termometer Kelvin? Jawab, K sama dengan 273 dikali 5 dibagi 9 dalam kurung 68 dikurang 32. Salah. K min 273 sama dengan. Oh ya Pak. K dikurang 273 sama dengan 5 dibagi 9 dikali dalam kurung 68 dikurang 32. K dikurang 273 sama dengan 5/9 kali 36. K dikurang 273 sama dengan 20. K sama dengan 20 ditambah 273. Jadi K-nya itu 293 Kelvin. Nah, baik. Perhatikan, ini 2 termometer yang memiliki titik rendahnya bukan 0. Ya, sekali lagi, contoh soal ini adalah 2 termometer yang titik bawahnya tidak dari 0. Fahrenheit dari 32, Kelvin dari berapa? 273. Jadi tadi kan Kelvin dikurangi 273, Reaumur juga diapain? Dikurangi, Fahrenheit pun dikurangi 32. Ya tak? Jangan tadi perbandingannya tadi itu. Maka dalam pengertian soal ini adalah karena ini ditanya Kelvin, berarti Kelvin dikurang 273. K min 273 itu sama dengan
ya. K-273 sama dengan 5/5 dikali Fahrenheit. Ya, Fahrenheitnya 68. Jadi 68 min 32. Kenapa dikurangi 32? Karena Fahrenheit tidak dimulai titik bawahnya bukan dari 0. Ya, jadi kita kurangi 32. Nah, itulah. Jadi K-273 sama dengan 5/9. Nah, hasil pengurangan itu adalah 36. Kemudian K-273 sama dengan hasil perkaliannya adalah 20. Sehingga K sama dengan 273 ditambah atau 20 ditambah 273. Jadi dapatlah berapa? 293 derajat ya. Kalau Reaumur, Fahrenheit, dan Celsius memiliki derajat. Jadi misalnya berapa? Suhunya berapa Celsius? Misalnya 60 derajat Celsius. Tapi kalau Kelvin berapa suhunya? 273 Kelvin aja. Ya. Nah, tadi ada beberapa contoh. Contoh soal ada lagi nggak ada pengen. Cuma 3 contoh soalnya. Nah, ya. Oke, anak sekalian, kita ulangi tadi bahwa ada 4 termometer yang kita kenal dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Skala bawahnya dari 0, Fahrenheit dari 32, Kelvin dari 27. Maka untuk dapatnya sama, titik bawahnya nih 0, 0, 0, maka Fahrenheit nanti akan dikurangi berapa? 32. Ya, Kelvin pun nanti dikurangi berapa? 273. Sehingga skalanya nanti ada berapa ini? 100 skala, 80 skala untuk Reaumur, 180 untuk Fahrenheit, dan Kelvin berapa? 100. Ya, sehingga perbandingannya seperti ini nanti. Celsius 5, Reaumur 4, Fahrenheit dikurangi 32, 9. Iya. Kelvin dikurangi 273 berapa? 5. Ya. Nah, ini terus tadi contoh-contohnya kita tadi sudah dibacakan ya. Anak-anak sampai sini paham nggak nih untuk apa nih? Untuk tadi apa? Untuk apa tadi? Untuk Coba. nah, cukup ya. Sekarang kita masih pelajari dulu nih apa namanya tadi. Kita lanjutin materinya ya. Presentasinya tadi kita tampilkan lagi. Nah. Oke nih. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan bahas tentang pemuaian. Pemuaian panjang ya. Ada pemuaian padat. Nah, pemuaian padat itu dibagi 3 nanti. Ada panjang, pembayaran luas, dan pemuaian volume. Dan pemuaian yang kedua adalah pemuaian zat cair. Dan yang ketiga adalah pemuaian gas. Ya. Jadi pemuaian itu ada 3, pemuaian zat padat, zat cair, dan gas. Kalau zat padat itu punya pemuai panjang, muai luas, dan muai volume. Kalau pemuaian zat cair dan gas hanya punya 1, yaitu apa? Muai volume. Ya. Nah, ini rumus-rumusnya ya, nanti dihafal nih, dipelajari ya. Itu ada L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Alfa itu apa alfa? Alfa adalah koefisien muai panjang. Kemudian kalau luas sama rumusnya, cuma diganti jadi A dan beta. Panjangnya jadi luas A, alfanya jadi beta. Beta adalah koefisien muai luas. Nilainya berapa? Nilainya adalah
2 kali alfa atau 2 kali koefisien muai panjang. Ya. Nah, kalau volume rumusnya menjadi V. VT sama dengan V0 1 plus gamma kali delta T. Gamma nilainya adalah 3 kali alfa. 3 kali muai panjang. Ya, karena dia panjangnya bertambah, lebarnya bertambah, dan tingginya bertambah. Ya, maka jadi volume. Nah, kalau muai zat, cair, dan muai gas hanya memiliki apa itu? Koefisien muai volume. Nah, kemudian kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi yang diberikan karena adanya perbedaan suhu. Ya. Kalau kalian misalnya masak air di kompor gas, maka apa yang terjadi kalau kompornya dinyalakan? Apa yang akan terjadi? Gary? Ya, Pak. Kalau kamu masak air nih, ya kompornya dinyalakan, nah, sekian lama apa yang akan terjadi pada air tersebut? Airnya mendidih, Pak. Airnya mendidih. Arti mendidih itu apa? Mendidih itu mencapai suhu 100 derajat Celcius, Pak. Suhunya berubah. Berubah. Suhunya naik. Misalnya dari rendah ke tinggi. Ya enggak? Nah, perbedaan suhu itu, untuk terjadi perbedaan suhu, maka diperlukanlah namanya apa? Api, ya toh? Diperlukan namanya panas, atau diperlukan namanya apa? Kalor, atau diperlukan namanya apa? Energi panas. Ngerti? Ya. Jadi kalau kamu masak air di rumah, setelah sekian lama nanti suhunya naik atau mendidih. Nah, mendidih itu artinya ada perubahan suhu. Suhu dingin ke suhu paling panas. Nah, perubahan suhu itu, agar supaya terjadi perubahan suhu, maka diperlukan apa? Api yang lama, ya dah? Api yang lama itu namanya apa? Kalor. Ngerti? Nah, atau energi. Energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air dari rendah menjadi, itulah yang disebut dengan kalor. Ya. Jadi kalor itu apa? Energi yang diberikan untuk menghasilkan apa? Perbedaan suhu. Ya. Nah, satuan dari kalor itu adalah kalori atau joule. Maka adalah kesetaraannya ini. Bahwa 1 kalori sama dengan 4,18 joule. Ya. Atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Ini dihafalin, ya. Kemudian ada juga yang namanya, selain kalor itu ada kalor jenis, ya, dan kapasitas kalor. Nah, apa gunanya kalor jenis dan kapasitas kalor ini? Nah, ini dua-duanya dipakai untuk menghitung kalor yang diperlukan jika kamu tadi masak air itu. Ya, kalau kamu masak air, maka ada volume airnya. Volume air akan menghasilkan apa? Massa air. Ya, kalau satu panci ini diukur di beratnya berapa gram, berapa kilogram massanya. Itu, ya. Nah, tadi suhunya kan naik itu dari rendah ke tinggi, berarti delta T. Nah, kemudian ada C kecil ini. Nah, C kecil ini namanya kalor jenis. Ketiga MCT ini, atau MC disebutnya macet, ya. MCT ini, inilah kalau dikalikan maka menghasilkan apa? Kalor. Jadi kalor itu adalah perkalian antara apa? Massa air dikali kalor jenis air dikali apa lagi? Perubahan suhunya. Ya. Nah,
Lah, kalau untuk kapasitas kalor ya tinggal ini, M-nya nggak ada nih. Jadi kalor sama dengan C kali delta T. Kalau di atas M C kali delta T. Yang di sini C besar kali delta T. Nah, itu perbedaan penggunaan kalor jenis dengan kapasitas kalor. Paham sampai sini anak-anak nih? Jadi kalor jenis dan kapasitas kalor itu digunakan untuk apa? Untuk apa? Untuk Randy, Iya, Pak. kalor jenis dan kapasitas kalor digunakan untuk apa, Randy? Eh, menaikkan atau menurunkan suhu. Bukan. Untuk apa? Menerima dan melepas kalor, Pak. Iya, untuk menghitung jumlah kalor yang dibutuhkan, gitu ya. Iya, Pak. Nanti ya. Nah, jadi ada rumusnya nih, M kali C kali delta T itu kalornya. C kali delta T untuk menghitung kalor. Bagus. Nah, sekarang masuk ke perubahan wujud. Ya, perubahan wujud. Ada berapa sih perubahan wujud? Misalnya melebur. Coba yang lainnya apa lagi? Haikal. Iya, Pak. Jenis-jenis perubahan wujud ada berapa? Benar, Pak. Ada dua, Pak. Apa aja? Melebur sama menguap. Masih ada lagi yang lain. Ada lagi. Iya. Mendidih, Pak. Menyublim, Pak. Mendidih mah bukan. Oh, Apa? eh, Coba nih. Menyublim, Pak. Menyublin, bagus. Udah 3. Ada lagi. mendidih, menguap, menyublim. Membeku, Mencair. cair. Ya. Jadi ada 6. Mengkristal ya, Pak? Ada 6. Ya, ada 6 ya. Benda, jenis benda ada berapa? 4. 3. Oh, pasti. Plasma termasuk apa dong, Pak? Padat. Plasma, Pak. Nah, dulu. Padat, cair, dan gas. Ya, tak? Kan benda ada 3 jenis benda. Padat, cair, dan gas. Dari ketiganya ini bisa berubah. Misalnya dari padat ke cair. Namanya apa? Mencair. Dari cair ke gas. Namanya apa? Menguap. Dari gas ke padat. Namanya apa? Mengkristal. Kristal. Cair ke padat. Namanya apa? Membeku. Kita begitu, ya. Dari padat ke gas. Namanya apa? Menyublim, Pak. Menguap. Menguap. Menyublim. Menyublim. Padat ke gas. Contohnya apa tuh padat ke gas? Kamper. Kapur barus, Pak. Emper. Itu kan dia habis lama-lama kan? Nah, untuk dia berubah, menyublim atau mencair atau membeku diperlukan juga kalor. Namanya apa? M kali kalor latennya. Jadi dari cair menjadi padat. Namanya apa itu? Beku, ya toh? Ya enggak? Maka ditaruhnya di mana? Di kulkas, di freezer, ya toh? Ya. Nah, seperti itu. Kemudian nih grafiknya. Nah, ini grafiknya seperti ini anak. Dari air di sini, air mulai membeku itu dari suhu 0, ya. 0, nanti dia melebur jadi air. Jadi dari sini batu es. Nah, ini yang paling bawah namanya suhunya di bawah minus. Di bawah 0 artinya minus. Ya. Suhu yang minus itu adanya di mana itu? Ya, ada di dalam apa? Kulkas itu ya. Kulkas itu suhunya berapa ya? Yang freezernya. Mungkin 0 kali ya. 0. Kita juga belum ukur tuh berapa suhu di
mana freezernya itu. Nah, kalau dia suhunya di bawah 0, kalau dikasih panas, maka dia akan naik suhunya menjadi 0. Ya toh? Jadi ada perubahan apa? Suhu. Nah, dari yang suhunya 0, dia akan berubah dari padat menjadi air. Nah, ini namanya apa nih? Mencair. Nah, setelah mencair jadi air ya. Suhunya dari 0. Naik suhunya sampai mendidih, namanya 100 derajat. Setelah sampai 100 derajat, baru dia berubah suhu, berubah wujud, namanya apa? Uap. Ya, setelah menjadi uap, suhunya naik terus di atas 100. Jadi uap itu suhunya di atas 100 derajat. Ya. Jadi kalau kamu rasakan, kamu masak air, ya, terus ada udah mendidih gitu, kamu pegang di atasnya panas, nah itu berarti di atas air ya, di atas air kan jadi uap tuh. Nah, maka suhu di atas air itu menunjukkan suhu di atas 100. Nah, ini grafiknya anak-anak nih ya, seperti ini. Kemudian ada yang namanya anomali air. Apa itu anomali air? Haikal. Ada Haikal nggak? Ada, Haikal. Pak. Nah, apa itu anomali air? Sifat kekecualian air, Pak. Oh iya, apa itu sifat kekecualian air? Selain air kali ya, Pak? Hah? Selain air. Yang lain, siapa nih? Kumairo. Kumairo ada? Ya, Pak. Apa itu sifat anomali air? Keanehan air yang menyusut ketika dipanaskan kan, Pak? Menyusut ketika dipanaskan. Nah, sekarang kita lihat sini. Perhatikan. Kalau air dipanaskan, ya, dia akan apa? Memuai. Memuai. Memuai itu artinya apa? Membesar. Volumenya berkurang. Iya kan? Betul nggak? Bukan, Pak. Bukan yang berkurang menyusut. Ya. Air kalau dipanaskan apa yang terjadi? Memuai ya. Memuai itu artinya apa? Bertambah. Volumenya bertambah. Bertambah. Kalau didinginkan akan menyusut, gitu ya. Nah, kalau anomali air terbalik. Ketika air didinginkan sampai dia membeku, bukannya menyusut, tetapi apa? Malah membesar. Pernah lihat nggak air jadi bertambah banyak kalau didinginkan? Kalau didinginkan? Pernah. Pernah? Gimana caranya? Gampang. Coba kamu lihat nih, misalnya kamu praktekkan, nanti dipraktekkan ya. Ambil aqua, gelas yang masih baru, kemudian taruh di freezer. Nah, setelah dia membeku, apa yang terjadi? Airnya bisa nggak diberdirikan? Enggak, Pak. Menggembung. Mengembung dia. Kalau waktu masih jadi air, bisa nggak diberdirikan gelasnya? Bisa, ya kan? Tetapi kalau dia jadi batu es, maka tidak akan bisa berdiri. Kenapa? Karena permukaan bawahnya mengembung. Permukaan atasnya juga mengembung. Betul ya? Gitu. Tapi kalau airnya itu ditaruhnya bukan di freezer, di pendingin, maka nanti airnya akan permukaan gelasnya akan menyusut dia, gitu, ya. Nah, itu batasannya adalah sampai berapa? 4 derajat, anak-anak. Jadi dari 0 ke 4, jadi dari 4 ke 0,
dia akan apa itu? Mengembang. Tapi dari 4 sampai ke atas, nah itu akan menyusut gitu. Ya. Nah, itu namanya anomali. Udah pernah lihat belum anomali air nih? Nah, nanti dipraktikkan ya. Selanjutnya ada yang namanya konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu apa? Yaitu proses apa? Pemindahan kalor melalui zat padat. Contohnya apa sih? Coba nih misalnya apa itu? Sendok. Misalnya sendok, kamu bakar ujungnya. Maka ujung yang kamu pegang, ke ujung lain lagi, akan terasa panas nggak? Iya, Pak, panas. Panas juga kan? Dia akan merambat dari yang dekat api ke yang dekat tanganmu itu. Nah, itu namanya konveksi. Nah, kalau kalau konveksi yang mana itu? Air. Masuk Konveksi itu air. air. Air yang dipanasi bagian mana sih? Bagian atas, bagian bawah? Bawah. Bawah. Nah, dia nanti akan ke atas tuh, yang bawah panas ke atas. Ya. Di atas ke bawah. Jadi yang bawah ke atas lagi. Itu namanya konveksi. Nah, semuanya dia akan jadi panas. Ya. Kalau radiasi, yang mana nih? Sinar Radiasi itu matahari. sinar matahari. Dari ujung sana di atas bisa sampai ke bumi. Itu karena apa? Proses pindahannya secara radiasi atau secara pancaran. Ya. Nah, ya. Nah, rumusnya ada nih. Jadi kamu baca ya rumus-rumusnya nih. A sama dengan KA ya T per D. H sama dengan AA sampai T. Nah, ini tinggal dibaca. Ya. Nah, sekalian kira-kira cukup nih. 1 jam nih. Untuk pembahasan soal apa? Suhu dan kalau tadi contohnya sudah bagaimana menyelesaikan konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, Ada Pak, itu Pak, di misal di kolom komen Pak. Saya ada 2 pertanyaan, Pak. kalau transisi musim es ke musim panas, kan esnya di danau pecah-pecah gitu ya Pak. Yalah. Jadi kalau es, udah batu es, terus kemudian kita kasih ke panas, maka apa itu? Es di danau pecah-pecah gitu ya. Ya, kan itu prosesnya seperti itu. Karena ada apa? Ada perubahan kalor. Karena danau esnya banyak, ya toh? Esnya satu danau gitu banyak, maka perbedaan suhunya juga berpengaruh sehingga apa? Nanti akan proses pencairannya berbeda kan? Yang di sebelah kiri mungkin agak lambat, yang sebelah kanan agak cepat. Nah, maka terjadi apa itu? Perbedaan berat, ya toh? Nah, perbedaan berat akan menghasilkan apa itu? Patahan, ya. Jadi kalau batu es kita taruh, ya nggak mungkin dia patah, itu hanya bisa mencair. Tapi kalau perbedaan apa tuh permukaan tanahnya berbeda, bisa aja jadi patah dia karena perbedaan berat, gitu. Contohnya gini aja, kalau misalnya ada batu es kita taruh di pinggir kolam misal gitu, yang satu di topang, yang satu enggak kan? Nah, itu bisa saja bisa terjadi patahan. Apakah itu termasuk anomali air? Oh, enggak lah. Enggak itu. Enggak. Anomali air itu terjadi antara suhu 0 sampai 4 derajat. Ya. Anomali air terjadi pada suhu 0 sampai 0 dan
dari 0 sampai 4 derajat. Nah itu ya, siapa nih? Michel. Jawabannya. Ada lagi pertanyaannya? Plasma termasuk Apa? Pak, maaf Pak, kan tadi kan wujud kan 3 pada cair gas gitu. Cuman ada yang apa? Tapi juga ada yang bilang wujud benda itu ada 4 gitu ditambah plasma. Jadi plasma itu sebenarnya termasuk apa sih Pak? Kayaknya nggak ada ini deh, nggak ada kayak dari padat ke plasma, plasma ke padat itu nggak ada deh. Plasma itu seperti apa ya? Api Pak, api. Seperti api Pak, seperti api. Api yang bikin bintang, api itu plasma. Jembatan apa? Bukan. Kalau bisa juga Panas. Api kan panas. Iya Pak, bentuknya Pak. Api kan bukan cair, bukan padat, bukan gas, tapi api itu plasma Pak. Itu belajar kimia Pak. Ya, jadi secara teori ada 3 zat padatnya, zat itu ya. Masih zat padat, zat cair, dan gas. Nah, plasma belum termasuk ke dalam ketiga jenis zat itu. Ya. Nah, nanti mungkin kalau ada teorinya, baru kita bisa lihat lagi. Karena selama ini teori tentang plasma belum masuk ke dalam bentuk apa ini? Perubahan wujud. Ya. Jadi wujud itu yang nyata ada 3 tuh. Zat cair, zat padat, dan gas. Dari ketiganya itu bisa berubah. Nah, ya. Satu ke yang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan mencair, membeku, mengembun, menyublim, dan seterusnya itu tadi ya. Oke. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, Pak, maaf Pak, saya mau nanya. boleh. Materi PAS itu dari bab apa aja ya Pak? Bab 1 sampai bab 5. Sampai bab ini nanti ya. Ya nanti Bapak kasih tahu selanjutnya nanti di WA ya. Sudah nih? Nah, coba nanti dikerjakan nih paket 1 dulu ya. Kalau udah selesai paket 1 ini nggak begitu susah kok nih. Nanti kerjakan juga paket 2. Nanti di minggu terakhir besok minggu terakhir ya. Karena minggu depannya Senin sudah apa namanya? Pas. Nah, gitu mungkin anak-anak sekalian ya. Materi tentang apa nih? Suhu dan kalor sudah dijelaskan, silakan berlatih tentang soal-soal yang sudah Bapak berikan ini ya. Ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, cukup sekian. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, nanti di WA ya. Taruh di WA, nanti Bapak jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.